Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wahyu Alfiansyah dengan NIM 2241012037. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Abuya Saleh Sarolangun. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PPMDI dengan dosen pengampu Bapak Rian Hidayat MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai tokoh-tokoh pembaruan di Turki, yaitu Sultan Mahmud II, Utsmani Muda, dan Mustafa Kemal Atatürk. Pembahasan ini sangat penting karena ketiga tokoh tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perubahan politik, pendidikan, militer, hukum, serta kehidupan sosial masyarakat Turki. Bahkan, perubahan yang mereka lakukan tidak hanya memengaruhi Turki, tetapi juga memberikan dampak bagi perkembangan dunia Islam secara umum. Sebelum membahas masing-masing tokoh, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi Kesultanan Utsmani sebelum munculnya gerakan pembaruan. Dengan mengetahui latar belakang sejarahnya, kita akan lebih mudah memahami mengapa reformasi dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Kesultanan Utsmani atau Ottoman Empire merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah dunia. Berdiri sejak akhir abad ke-13, kerajaan ini pernah menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Asia Barat, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Tenggara. Pada masa Sultan Mahmud II dan Sultan Sulaiman Al-Qunai, Kesultanan Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Namun, memasuki abad ke-18 dan ke-19, keadaan mulai berubah. Negara-negara Eropa mengalami kemajuan pesat akibat revolusi industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka memiliki teknologi militer lebih modern, sistem pemerintahan yang lebih efisien, serta perekonomian yang berkembang sangat cepat. Sebaliknya, Kesultanan Utsmani mulai mengalami kemunduran dalam bidang militer. Pasukan Utsmani tidak lagi mampu menandingi kekuatan tentara Eropa. Senjata dan strategi perang yang digunakan sudah tertinggal. Dalam bidang ekonomi, jalur perdagangan dunia berubah setelah bangsa Eropa menemukan jalur pelayaran baru menuju Asia dan Afrika. Akibatnya, pemasukan kerajaan menurun, sementara biaya pemerintahan dan militer semakin besar. Di bidang pemerintahan, banyak pejabat melakukan korupsi, birokrasi menjadi lambat, dan pemerintahan pusat mulai kehilangan kendali atas beberapa wilayah kekuasaannya. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan tidak berjalan secepat negara-negara barat. Banyak lembaga pendidikan masih menggunakan metode tradisional, sehingga kurang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan zaman. Melihat kondisi tersebut, muncul kesadaran di kalangan pemimpin dan intelektual Turki bahwa perubahan tidak bisa lagi ditunda. Jika tidak segera melakukan perubahan, maka Kesultanan Utsmani akan semakin tertinggal, bahkan beresiko kehilangan wilayah kekuasaannya. Dari sinilah lahir berbagai tokoh pembaru yang berusaha menyelamatkan negaranya melalui cara yang berbeda-beda. Tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Sultan Mahmud II. Beliau lahir pada tahun 1785 dan mulai memerintah kekuasaan Utsmani pada tahun 1808. Masa pemerintahan berlangsung hingga 1839. Mahmud II dikenal sebagai pelopor modernisasi di Turki. Ia menyadari bahwa penyebab utama kemunduran negaranya adalah sistem pemerintahan
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Reformasi pertama yang dilakukan adalah memperbaiki kekuatan militer. Pada masa itu, terdapat pasukan berelit bernama Janissary. Awalnya pasukan ini sangat berjasa dalam memperluas wilayah Utsmani. Akan tetapi, seiring waktu, mereka menjadi kelompok yang menolak perubahan, bahkan sering memberontak kepada Sultan. Mahmud II kemudian mengambil keputusan yang sangat berani. Pada tahun 1826, beliau membubarkan pasukan Janissary. Sultan Mahmud II memahami bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh tentara, tetapi juga oleh kualitas pendidikan masyarakatnya. Karena itu, beliau mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan lembaga pendidikan modern lainnya. Beliau juga mengirim mahasiswa ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, administrasi, pemerintahan, dan strategi militer. Kebijakan ini menjadi awal munculnya generasi intelektual Turki yang berpikiran lebih terbuka. Dalam kehidupan sosial, Sultan Mahmud II memperkenalkan penggunaan pakaian bergaya barat bagi pegawai pemerintah sebagai simbol profesionalisme. Beliau juga memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan publik. Walaupun Sultan Mahmud II belum berhasil mengembalikan kejayaan Kesultanan Utsmani secara penuh, reformasi yang beliau lakukan menjadi fondasi penting bagi gerakan pembaruan berikutnya. Banyak sejarawan menyebut Sultan Mahmud II sebagai bapak modernisasi Utsmani karena kebijakannya membuka jalan menuju era Tanzimat. Setelah wafatnya Sultan Mahmud II, semangat pembaruan Turki terus berkembang. Munculnya kelompok intelektual yang dikenal sebagai Utsmani Muda atau Young Ottomans. Kelompok ini lahir sekitar tahun 1865 dan beranggotakan para penulis, wartawan, birokrat muda, serta cendekiawan. Tokoh-tokoh Utsmani adalah Namik Kemal, Zia Pasha, dan Ali Swafi. Berbeda dengan Sultan Mahmud II yang melakukan reformasi dalam pemerintahan, Young Ottomans bergerak melalui tulisan, surat kabar, dan pemikiran politik. Menurut mereka, Turki memang harus belajar dari Barat, akan tetapi modernisasi tidak berarti meninggalkan Islam. Mereka justru berpendapat bahwa ajaran Islam mendukung keadilan, musyawarah, dan pemerintahan yang baik. Karena itu, mereka mengusulkan sistem monarki konstitusional, yaitu sultan tetap memimpin negara tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh parlemen. Selain itu, mereka memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, persamaan hak warga negara, dan pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil ketika Kesultanan Utsmani memiliki konstitusi pertama pada tahun 1876. Walaupun konstitusi tersebut kemudian dibekukan oleh Sultan Abdul Hamid II, gagasan Young Ottomans telah membuka jalan menuju kehidupan politik yang lebih modern. Yang menarik, kelompok ini berusaha menunjukkan bahwa Islam dan modernitas sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Mereka percaya bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan yang konstitusional. Tokoh terakhir sekaligus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Turki modern adalah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau lahir pada tahun 1881 di Salonika. Sejak muda, beliau menempuh pendidikan militer dan dikenal sebagai perwira yang cerdas. Namanya semakin terkenal setelah berhasil mempertahankan Gallipoli
dari serangan pasukan sekutu pada Perang Dunia I. Setelah Kesultanan Utsmani kalah dalam perang, wilayah Turki diduduki oleh negara-negara sekutu. Mustafa Kemal kemudian memimpin perang kemerdekaan Turki. Perjuangan tersebut berhasil mengusir pasukan asing sehingga pada tahun 1823 berdirilah Republik Turki dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertama. Atatürk menghapus sistem kesultanan pada tahun 1922. 2 tahun kemudian, beliau menghapus Khilafah Utsmaniyah yang berdiri telah berabad-abad. Sebagai penggantinya, dibentuk sistem republik yang dipimpin oleh presiden. Atatürk mengganti sistem hukum Islam dengan hukum sipil yang diadaptasi dari Swiss serta hukum pidana dari Italia. Tujuannya adalah membangun sistem hukum nasional yang dianggap lebih modern dan seragam. Seluruh lembaga pendidikan berada di bawah pengawasan pemerintah. Sekolah-sekolah agama dikurangi, sedangkan sekolah umum diperbanyak. Kurikulum lebih menekankan ilmu pengetahuan, teknologi, matematika, kedokteran, dan ilmu modern lainnya. Pada tahun 1928, Atatürk mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin. Menurutnya, perubahan alfabet akan meningkatkan tingkat literasi masyarakat dan mempermudah proses pendidikan. Atatürk juga memberikan hak politik kepada perempuan, menghapus penggunaan gelar kebangsawanan, mengubah aturan berpakaian pegawai negeri, dan menetapkan prinsip sekularisme, yaitu memisahkan urusan agama dari pemerintahan. Kebijakan Atatürk berhasil membawa Turki menjadi negara modern dengan sistem pemerintahan republik pendidikan yang berkembang dan birokrasi yang lebih efisien. Namun, kebijakan sekularismenya juga menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebagian masyarakat menilai langkah tersebut mempercepat kemajuan Turki, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa peran agama dalam kehidupan bernegara menjadi semakin berkurang. Jika kita bandingkan dari ketiganya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya, mereka sama-sama ingin menyelamatkan Turki dari kemunduran serta menjadikan negara lebih maju. Perbedaannya terletak pada cara yang ditempuh. Sultan Mahmud II menitik beratkan pembaruan pada militer, birokrasi, dan pendidikan dengan tetap mempertahankan sistem kesultanan. Utsmani muda berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pemerintah modern melalui konstitusi dan parlemen. Mustafa Kemal Atatürk melakukan perubahan paling menyeluruh dengan menghapus kesultanan dan khilafah, lalu membangun Republik Turki yang sekuler. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa pembaruan dapat dilakukan melalui berbagai cara, sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada zamannya. Sebagai kesimpulan, sejarah pembaruan Turki merupakan proses yang panjang dan bertahap. Sultan Mahmud II membuka jalan melalui reformasi militer dan birokrasi. Utsmani muda melanjutkan perjuangan dengan memperkenalkan gagasan konstitusi dan pemerintah yang lebih demokratis. Selanjutnya, Mustafa Kemal Atatürk membawa perubahan besar dengan mendirikan Republik Turki dan menerapkan berbagai reformasi di bidang politik, hukum, pendidikan, bahasa, dan sosial. Dari ketiga tokoh tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa suatu bangsa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, setiap proses pembaruan juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat, sejarah, serta nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Dengan demikian, kemajuan yang dicapai dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tetap memiliki landasan yang kuat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.